Bisa Anda ceritakan ritual di Gunung Kemukus? Ya, itu membutuhkan syarat yang sangat berat. Apakah Anda menyesal telah melakukannya? Semua sudah terlambat bagi saya. Saya harus membawa sesajen setiap malam Selasa Kliwon. Jika melanggar, nyawa taruhannya. Saya terjebak dalam perjanjian ini. Semua sudah terlambat bagi saya. Malam makin larut, angin dingin berembus membawa aroma. Kemenyan yang samar-samar tercium di antara rindangnya pepohonan. Di sebuah perbukitan di tanah Jawa, ada sebuah tempat yang namanya kerap diucapkan dengan bisik-bisik penuh keraguan. Sebuah tempat di mana batas antara harapan, keserakahan, dan kehancuran moral seolah kabur di dalam kegelapan. Gunung Kemukus. Bagi sebagian orang, nama ini bukan sekadar destinasi ziarah, melainkan simbol dari sebuah perjanji terlarang. Mitos mengenai ritual tak lazim yang menjanjikan kekayaan instan tanpa jerih payah telah memikat banyak jiwa yang tersesat dalam keputusasaan duniawi. Namun, apakah benar leluhur kita pernah mengajarkan jalan haram demi mengejar harta yang semu? Atau semua ini hanyalah bentuk salah kaprah dan perangkap keserakahan manusia yang mengaburkan ajaran luhur Nusantara? Selamat datang di teras Pitutur Jawa. Malam ini, mari kita singkap tabir di balik mitos kelam Gunung Kemukus, bukan untuk memupuk sensasi, melainkan untuk meluruskan tatanan dan memetik kebijaksanaan di balik kegelapan. Untuk memahami fenomena Gunung Kemukus, kita harus menembus dinding mitos dan kembali ke abad ke-15. Berdasarkan riset historis, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), tempat ini merupakan kompleks makam keramat bangsawan Majapahit, Pangeran Samudra. Pangeran Samudra adalah putra Prabu Brawijaya Viop dari selir Nyai Bondritan. Saat Majapahit meredup, ia berkelana ke barat untuk menimba ilmu agama kepada Sunan Kalijaga di Demak, lalu diutus menyebarkan syiar kedamaian di wilayah perbatasan. Dalam tugasnya, Pangeran Samudra jatuh sakit hingga wafat dan dimakamkan di perbukitan yang kini dikenal sebagai Gunung Kemukus. Tak lama, ibunya, Dewi Ontrowulan, menyusul langkah sang putra karena rindu, mendalam hingga akhirnya wafat di lokasi yang sama. Makam keduanya bersemayam di puncak bukit sebagai simbol kasih, sayang dan penghormatan. Lantas, bagaimana persemayaman mulia ini berubah stigma menjadi lokasi ritual terlarang? Penyimpangan ini berakar dari salah kaprah penafsiran, pepatah tua dan eksploitasi, mitos oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebelum wafat, Pangeran Samudra berpesan, "Sapa wae sing punya panyelangan, yen pengen kaselangan, kudu setia kaya dene sing ziarah nang tempat iki." Wasiat ini bermakna spiritual. Barang siapa memiliki hajat, harus bersungguh-sungguh dan fokus layaknya penziarah yang mendoakan keselamatan. Sayangnya, pesan kesetiaan niat ini dipelintir secara liar. Muncul mitos keliru bahwa demi keberkahan instan, seseorang harus melakukan hubungan tak resmi di sekitar makam pada malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon. Penyimpangan moral ini kian marak sejak pertengahan abad ke-20 akibat masuknya praktik prostitusi terselubung yang menumpang nama tradisi. Oknum yang memanfaatkan keputusasaan ekonomi membuat mitos pesugihan mengakar. Padahal ajaran Islam maupun budaya Jawa, kejawen, tidak pernah membenarkan tindakan amoral. Sebagai syarat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, leluhur Jawa mengajarkan filosofi, urip iku urup, hidup harus memberi kemanfaatan, bukan kerusakan. Mencari rezeki dengan menabrak aturan moral hanya akan mendatangkan prahara dan penyesalan di akhir hayat. Kini, pemerintah daerah bersama masyarakat terus merevitalisasi Gunung Kemukus menjadi objek wisata religi dan sejarah yang bersih, mengembalikan marwahnya sebagai situs yang penuh nilai keteladanan. Melangkah lebih dalam dari sekadar catatan sejarah,
Fenomena pesugihan dan ritual sesat mencerminkan krisis spiritual manusia saat berhadapan dengan himpitan hidup. Dalam tradisi kejawen dan ajaran luhur para wali, usaha meraih kesejahteraan tidak pernah dilepaskan dari kesadaran budi pekerti, kerja keras, serta kepasrahan kepada Sang Maha Kuasa. Para pujangga Jawa dalam berbagai serat tua, seperti Serat Wedhatama karya Mangkunegara Prusi, telah memperingatkan bahaya godaan jalan pintas yang merusak jiwa. Beliau menegaskan keberkahan sejati hanya bisa diraih melalui proses ngelmu iku, kelakone kanthi laku, bahwa rezeki sejati terwujud bila dijalani dengan perjuangan, pembersihan niat, serta ketekunan. Memilih jalan pintas melalui pesugihan atau pemutarbalikan, mitos gaib sama saja menukar kemerdekaan, jiwa demi ilusi semu. Di balik fenomena Gunung Kemukus dan lokasi keramat lainnya, terdapat realita pahit. Manusia menciptakan penyesatan sendiri dari rasa serakah yang tak terkontrol. Saat rasa takut akan kemiskinan duniawi lebih besar daripada rasa takut kepada pencipta, akal sehat terbungkam. Mitos liar bentukan oknum pencari keuntungan di masa lalu pun dianggap sebagai petunjuk gaib yang harus dituruti. Padahal, jika menelusuri ajaran Sunan Kalijaga, guru dari Pangeran Samudra, spiritualitas Nusantara sangat mengedepankan kesucian niat. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa tanah Nusantara ini kaya akan keberkahan jika diolah dengan keringat halal, diiringi rasa eling ingat pencipta, serta waspada berhati-hati dari godaan nafsu. Tradisi ziarah di bumi Jawa tidak pernah bertujuan untuk bertransaksi dengan roh leluhur, apalagi meminta kekayaan secara ajaib. Ziarah ke makam para wali memiliki tujuan spiritual sebagai memento, mori, pengingat kematian, sarana mendoakan arwah, serta meneladani perjuangan hidup tokoh yang dimakamkan. Saat seseorang melangkah ke perbukitan tersebut dengan niat meminta harta melalui perbuatan terlarang, ia tidak hanya menodai persemayaman penyebar kebaikan, tetapi juga merendahkan harkat dirinya. Leluhur tidak pernah meminta tumbal ataupun ritual amoral. Yang diharapkan leluhur adalah agar anak cucu menjaga kehormatan diri, merawat tatanan sosial, serta hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan kosmologi Jawa, setiap tindakan yang menabrak tatanan moral akan menimbulkan ketidakseimbangan energi prahara. Harta dari jalan yang ternoda mungkin terlihat melimpah di permukaan, namun perlahan mengikis ketentraman batin, merusak keharmonisan keluarga, hingga meninggalkan penyesalan mendalam. Kehidupan di dunia bagaikan roda yang berputar. Keprihatinan adalah tempaan mendewasakan jiwa, bukan alasan menggadaikan iman demi bisikan ilusi semata. Berikut adalah kisah nyata mengenai dampak kelam dan pola manipulasi dari balik fenomena pesugihan di Gunung Kemukus yang sempat terdokumentasikan dalam studi lapangan, laporan jurnalistik, seperti liputan investigasi SBS, Australia, dan Stilutport Blog serta catatan akademis sosiologi. Kisah ini diangkat dari pola nyata para peziarah yang terjebak keputusasaan ekonomi. Di balik gemerlapnya narasi kejayaan instan, ada kisah-kisah kelam yang jarang diangkat ke permukaan. Salah satu pola yang paling sering ditemui dalam kajian sosiologi masyarakat di area Gunung Kemukus adalah kisah orang-orang yang telah berada di titik nadir kehidupan akibat kebangkrutan usaha. Sebut saja cerita seorang pengusaha kecil yang kehilangan seluruh asetnya akibat terlilit utang. Di tengah keputusasaan dan tekanan keluarga, akal sehatnya tertutup oleh kepanikan. Bukannya bangkit melalui evaluasi usaha atau kerja keras, ia tergiur oleh bisikan rumor dan bujukan oknum yang menjanjikan jalan pintas. Rumor tersebut mengklaim bahwa syarat utama untuk mengembalikan kekayaan adalah melakukan ritual khusus di perbukitan Gunung Kemukus pada malam-malam tertentu. Namun, syarat yang dibebankan sangat tidak masuk akal. Ia diharuskan melakukan hubungan intim dengan wanita yang bukan istrinya selama 7 kali. Putaran setiap Jumat, Pon atau Jumat Kliwon berturut-turut. Karena tidak memiliki pasangan ziarah,
Pengusaha yang sedang bangkrut ini terdesak untuk menyewa seorang wanita dari kawasan sekitar yang sengaja memanfaatkan momentum tersebut demi imbalan uang, demi menjalankan ritual yang diyakininya sebagai pintu rezeki. Ia bahkan rela menguras sisa-sisa uang terakhirnya untuk membayar sewa wanita tersebut, membayar perantara, calo ritual, serta membeli berbagai perlengkapan sesajen. Praktik ini marak terjadi terutama di era 1980-an hingga awal 2000-an, di mana eksploitasi ekonomi berkedok, tradisi sangat subur akibat maraknya, prostitusi terselubung di sekitar makam. Hasilnya justru tragis dan memilukan. Bukan kekayaan yang ia dapatkan, melainkan penderitaan yang bertumpuk. Sisa tabungannya habis terkuras untuk membiayai biaya ritual dan sewa pasangan. Lebih jauh lagi, hubungan keluarganya hancur berantakan ketika rahasia tersebut terbongkar, meninggalkan kehancuran moral, penyakit, serta penyesalan mendalam di akhir hayatnya. Berdasarkan penelusuran sejarah dan penelitian ilmiah seperti yang dihimpun oleh BPCB dan para peneliti sosial, fenomena ini murni merupakan hasil dari penyesatan informasi dan eksploitasi ekonomi. Oknum-oknum lokal di masa lalu memanfaatkan keputusasaan para korban yang bangkrut untuk meraup keuntungan dari jasa perantara, penginapan liar, serta prostitusi terselubung. Kisah-kisah nyata seperti ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa tidak ada ritual pesugihan yang membawa keberkahan. Apa yang dicari melalui jalan amoral hanya menghasilkan ilusi yang menghancurkan masa depan, martabat, dan ketenangan jiwa. Tragedi yang menimpa mantan pengusaha tersebut bukanlah kejadian tunggal, melainkan sebuah cermin retak dari dinamika sosial yang pernah mencoreng kawasan Gunung Kemukus. Ketika roda kehidupan berputar ke bawah dan kehancuran finansial menghantam, benteng pertahanan psikologis manusia seringkali runtuh. Dalam kondisi depresi berat, logika rasional tergantikan oleh pemikiran magis, sebuah kondisi psikologis di mana seseorang percaya bahwa tindakan simbolis atau ritual gaib dapat mengubah kenyataan fisik secara instan tanpa melalui proses sebab akibat yang nyata. Sistem eksploitasi yang tumbuh di sekitar mitos ini bekerja bagaikan jaring laba-laba. Oknum-oknum yang mengambil keuntungan tidak hanya menjual janji manis kekayaan, tetapi juga memanfaatkan rasa malu dan keputusasaan para korban. Ketika seseorang sudah terlanjur melangkah ke dalam praktik ritual tersebut, rasa bersalah dan tekanan batin justru membuat mereka semakin terperosok. Mereka merasa telah terlanjur basah, sehingga terus mengalirkan sisa sumber daya finansial yang dimiliki demi menyelesaikan tahapan ritual yang tak pernah ada ujungnya. Penelitian sosiologi menunjukkan bahwa mayoritas korban pesugihan sebenarnya mengalami kerugian berlapis, kerugian finansial akibat penipuan, kerugian sosial akibat hancurnya reputasi dan keharmonisan keluarga, serta kerugian kesehatan mental berupa kecemasan ekstrim dan depresi. Janji manis keberkahan instan yang ditawarkan oleh mitos salah. Arah ini pada akhirnya hanyalah fatamorgana yang mempercepat kebangkrutan seseorang menuju titik yang tak bisa dipulihkan lagi. Namun, sejarah Gunung Kemukus tidak berhenti pada cerita kelam masa lalu. Kesadaran kolektif dari masyarakat setempat, para pemangku adat, dan pemerintah daerah akhirnya mampu memutus rantai penyesatan ini. Melalui pendekatan kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Jawa, narasi yang selama ini dipelintir mulai diluruskan kembali. Gunung Kemukus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai kawasan cagar, budaya dan wisata religi yang bernilai sejarah tinggi. Pembenahan besar-besaran yang dilakukan tidak hanya mengubah wajah fisik kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan ramah keluarga, tetapi juga menyucikan kembali niat para peziarah yang datang. Makam Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan kini kembali dihormati sebagaimana mestinya, sebagai monumen sejarah keteladanan, kasih sayang, dan penyebaran syiar kebaikan. Kisah-kisah penyesalan dari masa lalu menjadi pelajaran amat berharga bagi generasi penerus. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan anak cucunya
untuk mengambil jalan pintas yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam falsafah Jawa dikenal ajaran sabar subur, jujur makmur, sebuah pengingat luhur bahwa kesabaran dalam menghadapi cobaan, hidup akan membuahkan ketahanan jiwa, dan kejujuran serta kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran yang sejati dan penuh keberkahan. Proses kesadaran dan kebangkitan seseorang dari keterpurukan akibat pesugihan seringkali dimulai ketika seluruh ilusi dunia kawi telah hancur tanpa sisa. Pada titik terkritis tersebut, manusia dipaksa untuk berdiri telanjang di hadapan kenyataan dan penciptanya. Ketika pintu-pintu kepalsuan tertutup, satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah kembali melangkah ke jalur kebenaran melalui pertobatan yang tulus, tobat nasuha, dan penataan ulang kesadaran batin. Dalam tradisi spiritual Nusantara, proses penderitaan akibat kesalahan, langkah ini tidak dilihat sekadar sebagai hukuman, melainkan sebagai ruatan jiwa, sebuah proses pembersihan keras untuk mengikis kesombongan, keserakahan, dan kegelapan batin yang selama ini membutakan akal sehat. Orang Jawa menyebut masa-masa prihatin dan penebusan dosa ini sebagai proses anggaras karsa, yaitu menundukkan kehendak nafsu pribadi agar kembali selaras dengan kehendak agung, Gusti Kang Murbeng Dumati. Ketika seseorang mulai menata kembali hidupnya dari puing-puing kehancuran, ia akan menyadari bahwa rezeki yang sedikit namun diperoleh dari jalan yang bersih, halal, jauh lebih menenteramkan jiwa dibandingkan harta berlimpah yang diperoleh dari jalan amoral. Keberkahan sebuah rezeki tidak pernah diukur dari nominal angka, melainkan dari rasa tenang saat menikmatinya, keharmonisan dalam keluarga, serta kesehatan fisik dan batin yang menyertainya. Pelajaran besar dari dinamika gunung, kemukus dan mitos pesugihan adalah peringatan keras bahwa tidak ada jalan pintas. Dalam hukum alam sunnatullah, falsafah Jawa mengajarkan Gusti Allah ora sare. Tuhan tidak pernah tidur, dan sapa tekun bakal tekan, sapa temen bakal tinemu. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, tekun, dan jujur dalam usahanya, pada akhirnya pasti akan menemukan jalan keluar dan mencapai tujuannya, meskipun harus melewati proses yang berdarah-darah dan memakan waktu. Ujian kebangkrutan atau kesulitan ekonomi sebenarnya adalah ujian keimanan dan kualitas karakter. Bagi jiwa yang matang, kemiskinan materi hanyalah kondisi, sementara yang bisa diubah dengan ikhtiar rasional dan doa. Sebaliknya, kemiskinan moral dan keputusasaan adalah kebangkrutan sejati yang mampu menghancurkan tidak hanya kehidupan di dunia, tetapi juga martabat kemanusiaan itu sendiri. Meneladani kearifan para leluhur berarti keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup dengan kepala tegak dan hati yang teguh, melalui kerja keras yang jujur, pembersihan niat, serta rasa syukur atas setiap porsi rezeki yang diterima. Manusia tidak hanya meraih kemakmuran lahiriah, tetapi juga menjaga kesucian jiwa, agar tetap layak berdiri di hadapan Sang Maha Kuasa. Kembalinya seseorang ke jalan yang benar setelah melintasi kegelapan, ritual sesat bukan hanya sebuah kemenangan pribadi, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral kepada lingkungan sosial dan keluarga. Dalam banyak kasus, dampak paling dalam dari keterjeratan pesugihan terasa pada pergeseran nilai di dalam rumah tangga. Ketika seorang kepala keluarga membiarkan keserakahan merusak benteng pertahanannya, trauma psikologis dan keretakan hubungan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat dipulihkan. Oleh karena itu, proses pemulihan tidak hanya berhenti pada penyesalan batin, tetapi juga pembenahan tatanan kehidupan sehari-hari. Keluarga yang pernah berada di ambang kehancuran harus kembali dibangun di atas fondasi keterbukaan, kejujuran, dan rasa cukup nrimo ing pandum. Rasa cukup ini bukanlah wujud kepasrahan yang pasif atau malas berikhtiar, melainkan sebuah mentalitas yang matang kesadaran bahwa setiap rezeki yang diterima dengan cara halal membawa kedamaian yang tidak bisa dinilai dengan materi sebanyak apapun.
Dari pengalaman kelam fenomena Gunung Kemukus dan mitos pesugihan lainnya, masyarakat luas diajarkan untuk lebih kritis terhadap setiap bentuk ajaran atau tradisi yang mengarahkan manusia pada perbuatan amoral. Tradisi dan kebudayaan Jawa yang adiluhung selalu menempatkan keluhuran budi di atas segalanya. Dalam pandangan para bijak di tanah Jawa, ilmu gaib atau ritual apapun yang menuntut pengorbanan martabat manusia, kerusakan moral, atau perbuatan melanggar norma agama, dipastikan sebagai bentuk penyesatan ilmu sesat yang bersumber dari bujukan hawa nafsu semata. Penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa krisis ekonomi atau kegagalan bisnis adalah bagian alami dari dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan peningkatan kapasitas diri, strategi bisnis yang rasional, serta kerja keras yang konsisten. Menggantungkan nasib pada ilusi gaib hanya akan mematikan daya juang dan memperlambat pemulihan yang sebenarnya. Warisan terbesar yang harus diteruskan kepada anak cucu bukanlah kekayaan melimpah yang diperoleh dengan cara-cara ternoda, melainkan rekam jejak integritas, kerja keras, dan keteguhan iman, sebagaimana yang diajarkan dalam falsafah Memayu Hayuning Bawana. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga keselarasan alam, kedamaian sesama, dan kesucian jiwanya, sendiri demi terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Pelajaran terpenting dari riwayat kelam penyesatan pesugihan adalah pemahaman mendalam bahwa keputusasaan adalah musuh terbesar bagi jiwa manusia. Ketika seseorang kehilangan arah akibat pukulan ekonomi, hal pertama yang runtuh bukanlah kemampuan finansialnya, melainkan martabat dan kepercayaan dirinya. Pada titik inilah ilusi instan hadir, menawarkan jalan keluar yang seolah-olah mudah, namun sebenarnya membawa dampak kehancuran yang jauh lebih masif dan permanen. Meluruskan kembali pemahaman masyarakat tentang tradisi, ziarah dan kearifan lokal memerlukan keberanian untuk memisahkan antara ajaran luhur-leluhur dengan praktik. Penyimpangan yang sengaja diciptakan oleh oknum oportunis. Leluhur tanah Jawa membangun tradisi tirakat dan perenungan di tempat-tempat sunyi bukan untuk meminta kekayaan materi secara ajaib, melainkan untuk menggembleng batin, mawas diri, menundukkan kesombongan, serta memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keteguhan mental dalam menghadapi cobaan. Dalam perspektif spiritual yang jernih, kebangkitan seseorang setelah mengalami kebangkrutan total adalah bentuk kemenangan sejati. Proses merangkak kembali dari bawah, dengan cara yang jujur, keringat sendiri, serta doa yang tulus, menjadikan jiwa seseorang jauh lebih tangguh, bijaksana, dan menghargai setiap tetes rezeki yang didapatkan. Keringat dari kerja keras yang halal tidak hanya memberi makan pada raga, tetapi juga memberikan ketenangan yang tak ternilai bagi jiwa dan keluarga. Masyarakat modern saat ini diajak untuk melihat masa lalu sebagai iktibar atau cermin pelajaran. Fenomena eksploitasi berkedok tradisi seperti yang pernah terjadi di Gunung Kemukus mengajarkan pentingnya literasi spiritual dan daya kritis. Agama dan budaya yang bernilai tinggi selalu menjunjung tinggi kehormatan manusia, martabat wanita, serta kesucian tatanan keluarga. Segala bentuk ritual yang menuntut perbuatan melanggar norma sosial dan moral sudah pasti merupakan bentuk manipulasi yang bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta. Ketangguhan sejati seorang manusia diuji bukan saat ia berada di puncak kejayaan, melainkan ketika ia mampu bertahan di tengah badai tanpa harus menggadaikan harga diri dan akidahnya. Falsafah Jawa mengingatkan kita melalui ungkapan urip iku, urup, bahwa hidup itu hendaknya memberikan cahaya dan kemanfaatan bagi sekitar, bukan justru meredupkan cahaya jiwa sendiri demi mengejar kebahagiaan semu yang berujung pada kegelapan. Pada akhirnya perjalanan panjang menembus kegelapan ilusi. Pesugihan membawa kita pada satu kesimpulan mendasar. Tidak ada keberkahan sejati yang lahir dari benih kebohongan dan pelanggaran moral. Kehancuran yang dialami
oleh para pencari jalan pintas, di masa lalu menjadi saksi bisu bahwa setiap bentuk kompromi terhadap harga, diri dan martabat manusia hanya akan bermuara pada penderitaan yang lebih dalam, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun keturunan. Kebangkitan kawasan Gunung Kemukus dari stigma negatif masa lalu menjadi simbol nyata dari proses pembersihan jiwa secara kolektif. Ketika tempat persemayaman para leluhur dibersihkan dari praktik penyimpangan dan dikembalikan pada niat sucinya sebagai situs sejarah dan wisata religi, masyarakat setempat pun kembali menemukan kehormatannya. Ziarah yang dilakukan dengan niat yang murni untuk mendoakan para pendahulu, mengambil keteladanan hidup, serta mengingat kematian menjadi sarana perenungan yang menyejukkan batin, bukan lagi ajang perburuan materi berlandaskan keserakahan. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, kita diajak untuk kembali meresapi inti ajaran kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan hidup masyarakat Nusantara. Kehidupan ini dipandu oleh hukum keseimbangan yang adil, usaha yang jujur, ketekunan yang konsisten, serta kesabaran dalam menghadapi setiap badai uji kehidupan adalah modal utama yang tak akan pernah mengkhianati hasil. Ketika kita melangkah dengan niat yang bersih dan cara yang beretika, setiap rezeki yang diperoleh, sekecil apapun itu, akan membawa ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan yang hakiki. Bagi siapapun yang saat ini sedang berada dalam titik terendah kehidupan, ingatlah bahwa kesulitan ekonomi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses penderitaan yang menguji seberapa teguh kita memegang prinsip kebenaran. Jangan pernah membiarkan keputusasaan merobohkan benteng iman dan akal sehat, karena pintu pertolongan Sang Pencipta selalu terbuka bagi hambanya yang mau berusaha dan bertobat dengan tulus. Sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita renungkan bersama pesan luhur dari para tetua tanah Jawa yang senantiasa menuntun kita dalam mengarungi dinamika kehidupan. Narimo ing pandum, makaryo ing nyoto, nyuwun marang Gusti. Menerima dengan rasa syukur atas apa yang ada, bekerja secara nyata dan jujur di alam realitas, serta senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kisah dan pelajaran berharga ini menjadi penerang bagi langkah kita semua, membentengi jiwa dari ilusi duniawi yang menyesatkan, serta menuntun kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan, kedamaian, dan keluhuran budi pekerti. Terima kasih telah menyimak rangkaian narasi ini hingga akhir.